Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wildan Saputra dari kelas 2024C dan prodi saya adalah Pendidikan Jasmani dengan NIM 248088. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi profesi kependidikan karena saya hanya mempunyai waktu 5 menit dan tidak lebih dari itu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tersebut dengan bab pengertian kompetensi dan jenis-jenis kompetensi. Apa saja yang saya ketahui dengan materi tersebut. Nah, yang pertama, pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang yang mencakup pengetahuan, yaitu kognitif, keterampilan, psikomotorik, dan sikap afektif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, jenis-jenis kompetensi guru. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, terdapat 4 jenis kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Nah, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, mencakup pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kemampuan guru dalam mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Contohnya, bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Dan yang kedua, menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, guru itu harus menjadi teladan atau bisa menjadi anutan peserta didiknya. Dan yang paling utama, menunjukkan integritas dan etika profesi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan lainnya, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, mengembangkan keprofesionalan melalui refleksi dan pengembangan diri, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Dan yang selanjutnya itu kompetensi lain yang relevan. Selain 4 kompetensi utama yang di atas, beberapa ahli juga menambahkan kompetensi teknologis, kemampuan menggunakan TIK. TIK itu teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, kompetensi manajerial itu terutama bagi kepala sekolah dalam mengatur manajemen pendidik. Kompetensi spiritual, kesadaran dan penerapan nilai-nilai spiritual oleh profesi. Nah, dalam materi di atas, di situ saya sudah menjelaskan apapun yang sudah saya jelaskan, yang saya ketahui apa saja yang sebelumnya. Nah, selanjutnya simpulannya, kompetensi dalam profesi kependidikan bukan hanya soal mengajar, tapi mencakup kepribadian sosial dan profesionalisme yang utuh. Nah, kenapa kalau menjadi tenaga pendidik itu harus sabar? Nah, di situ banyak anak-anak kalau di SD, nah SMP itu meranjak dewasa, dan SMA itu memang umurnya sudah menginjak remaja, cuma dia masih emosinya meledak-meledak. Nah, jadi guru juga harus mempunyai integritas atau punya kepribadian yang baik dan profesionalisme yang utuh. Nah, pengembangan kompetensi adalah proses berkelanjutan seiring perkembangan zaman, kurikulum, dan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi guru sekarang itu harus mempunyai pengetahuan soal teknologi, soal kurikulum juga harus tahu, dan kebutuhan peserta didiknya itu apa. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi saya memberikan dampak yang baik untuk orang di sekitar.